Shalom Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang, selamat ibadah, Tuhan memberkati. Firman Tuhan pada siang hari ini dengan tema, jangan tawar dan kecil hati menghadapi tantangan hidup. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan untuk ibadah siang ini, saya bertanya, apa yang kau ingin sampaikan pada jemaatmu di Gereja Allah Baik, Jemaat Pemulihan? Saya ingin menyampaikan sesuatu berkenaan dengan berkat. Tuhan berkata, siapkan jemaatku. Supaya di dalam saat-saat yang sulit seperti saat ini, anak-anakku jemaat Gereja Allah Baik, Jemaat Pemulihan di tempat ini, supaya mereka tidak tawar dan kecil hati menghadapi tantangan yang saat ini sedang kita hadapi. Bapak Ibu tahu, saat ini di mana-mana banyak orang sakit. Semua rumah sakit di kota Semarang khususnya penuh Bapak Ibu. Sampai di ruang ICU itu penuh, mereka harus menunggu bagiannya untuk mendapat kamar. Entah di Surabaya. Maka saya dikehendaki oleh Tuhan, sampaikan firman-Ku. Supaya anak-anakku tidak tawar menghadapi keadaan yang sulit seperti ini. Tidak hanya berkenaan dengan kesehatan jasmani, tetapi banyak di antara mereka para pengusaha yang telepon dengan saya. Pak Hadi dukung doa. Rasanya saya tidak kuat menghadapi situasi ekonomi yang sedang bergejolak. Karena sangat mengganggu pemutaran keuangan di tempat usaha dan pabrik kita. Saya hanya berkata pada mereka, percaya. Sekali Tuhan menyelamatkan engkau, sekali Tuhan menangkap engkau sebagai anaknya, bila mana kehidupan kita terkenan di hadapan Allah, apapun yang terjadi, dia berkata, dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itu. Mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Saya ajak semua membuka di kitab Amsal pasal 24. Inilah kenyataan hidup yang harus dijalani. Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Amsal 24 ayatnya yang ke-10 yang demikian bunyinya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tuhan menghendaki kita di saat masa sulit, di saat masa kesesakan, di saat kita menghadapi persoalan entah itu ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Kalau hati kita merasa kecil, maka kekuatan kita akan hilang. Maka Tuhan menghendaki jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Maka berarti Tuhan tidak menghendaki kita untuk ngelokro atau putus asa. Justru di saat seperti ini, tidak hanya jemaat Tuhan Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan pun merasakan suatu tekanan yang luar biasa. Tetapi hanya satu yang saya lakukan. Di saat tengah malam saya tidur, Tuhan bangunkan entah itu 1:30, entah itu jam 2, entah itu jam 2:30 atau jam 3. Bangun hambaku. Saya bangun. Langsung dia mulai berbicara, baca firman. Di saat saya membuka firman, di situ roh jiwa saya diangkat, dikuatkan. Ini yang Tuhan mau bagi kita semua saat ini Bapak Ibu. Bukan saatnya kita saat ini untuk bersantai. Karena masa-masanya sudah semakin dekat.
Sesuatu tanda yang terjadi di mana-mana. Yang saat ini melanda seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Tapi puji Tuhan, Indonesia tidak separah yang saat ini dialami di Eropa. Saya nggak usah cerita, tetapi Bapak Ibu sudah mengenal dan tahu keadaan bagaimana di Eropa. Saat ini yang mengalami kesesakan bukan kita saja, tetapi seluruh dunia mengalami perubahan ekonomi, mengalami situasi yang sangat buruk dan tidak baik. Karena iblis tahu waktunya sudah semakin dekat. Dia berusaha untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Maka Tuhan menghendaki kita, kapanpun dimanapun Bapak Ibu ada, Tuhan menghendaki kalian berdoa, sujud sembah. Di saat kalian menyembah dan sujud di hadapan Allah, Dia akan menopang kehidupan kita. Kita tidak diizinkan sama Tuhan untuk menoleh ke kanan atau ke kiri. Mari kita perhatikan ayat 1 dan 2 dari pasal 24. Ayat 1 dan 2. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Arti dua ayat ini, Tuhan mengajak kita untuk tidak iri kepada orang yang jahat. Berarti apapun yang mereka lakukan, Tuhan menghendaki kita tetap di posisi sebagai anak Tuhan untuk tidak berbuat jahat. Oh, saat ini di mana-mana banyak orang jahat, Bapak Ibu. Kemarin malam saya ditelepon oleh seorang pengusaha dari Surabaya. Dia cerita kepada saya, Pak Hadi dukung saya doa. Kenapa Pak? Saya ini berhubungan dagang dengan dia sudah sekian belas tahun. Saya biasa mensuplai dia, yaitu dia kerja di bidang baja ringan. Dia suplai toko itu dengan jumlah ratusan juta tiap bulan. Di saat-saat seperti ini yang tadinya pengusaha ini berjiwa baik, setelah dia disetori, dikirim dagangan, dia tidak bayar sekian ratus juta. Sudah 5 bulan hanya bayar 25 juta. Bagaimana Pak? Apakah saya harus berurusan dia untuk menghadapkan di polisi? Saya ngomong, kalau kamu menghadapkan persoalanmu di hadapan polisi, itu tidak menyelesaikan. Paling dia berkata, aku siap membayar tetapi saat ini belum ada. Terus bagaimana Pak? Doa no. Berkati dia. Supaya tokonya rame dan dia bisa membayar kamu. Oh begitu Pak, iya. Saya ingat ayat ini, jangan iri kepada orang jahat. Jadi kita ini tidak boleh ikut-ikutan dengan mereka. Sekalipun mereka dijahati. Karena, dan jangan bergaul dengan mereka. Terus bagaimana Pak? Doakan berkati mereka setelah nanti dia membayar lunas, jangan disetori lagi. Karena di sini dikatakan, jangan ingin bergaul dengan mereka. Berarti putus hubungan. Supaya tidak kita dipersulit lagi. Bagian yang kedua. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Pikiran mereka ini pikirannya hanya menindas, merencanakan sesuatu yang jahat. Kenapa mereka seperti ini? Karena mereka tidak mengenal firman Tuhan. Orang yang tidak mengenal firman Tuhan dengan baik dan orang yang tidak melakukan firman di dalam hidupnya. Entah itu hamba Tuhan, entah itu orang Kristen, yang namanya orang Kristen, banyak mereka di penjara. Amin.
Saya kalau melayani di penjara itu sampai kadang-kadang malu. Karena nama mereka Yohanes, Stefanus, Paulus di penjara. Dilihat KTP-nya orang Kristen. Bagaimana kita bisa menjadi contoh? Maka Tuhan mengajak kita, jangan bergaul dengan mereka. Bagian yang kedua, mari kita lihat ayat 19 dan 20. Dan 20. Jangan menjadi marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Ingat dua ayat ini. Jangan menjadi marah karena mereka berbuat dengan kita. Maka persoalannya doakan saja. Jangan iri hati kepada orang fasik. Orang fasik artinya orang yang mengenal firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Maka saya ajak kepada semua jemaat di tempat ini. Untuk mencapai suatu hal yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita. Apapun yang kalian usahakan, kalian semua merindukan berhasil. Hanya satu resepnya. Jangan kita menjadi orang fasik. Karena orang yang mengenal firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Berarti kita disebut orang fasik. Orang fasik apa tuh artinya? Kita dengar. Jangan engkau, hai anakku, dengarkanlah. Jadi jangan iri kepada orang fasik karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Jadi Tuhan tidak mengendaki kita menjadi orang jahat. Tuhan tidak mengendaki kita menjadi orang fasik. Kalau kita menjadi orang jahat, kalau kita menjadi orang fasik, pelita kehidupan kita, yaitu roh Allah yang saat ini ada di dalam roh jiwamu akan padam. Kalau roh yang dari Tuhan di dalam hidup kita padam, maka seluruh kehidupan kita akan menghadapi sesuatu yang tidak baik. Maka Tuhan mengajak kita, jangan berbuat jahat, jangan menjadi orang fasik, tetapi jadilah seperti yang Tuhan mau. Kalau kita menjadi orang fasik, kita tidak akan diberkati. Tetapi kalau kita tetap bertahan di dalam keadaan yang sulit seperti ini, apapun yang kalian usahakan, Tuhan akan membuat semua yang kalian lakukan menjadi berhasil. Satu hal, saya akan berikan satu kesaksian. 4 bulan yang lalu, waktu itu bulan 7. Anak saya David yang tinggal di Surabaya itu sekarang pindah di Semarang. Gara-gara di mana dia bekerja perusahaannya goyah. Dia dipojokkan supaya semua karyawan secara tidak langsung mereka resign mengundurkan diri. Supaya bosnya tidak memberi pesangon. Dipojokkan supaya mereka keluar. Lah waktu anak saya cerita, Pak dalam keadaan begini sudah. Kamu percaya segala sesuatu kejadian setahu Tuhan dan seizin Tuhan. Kalau itu tidak setahu Tuhan dan tidak seizin Tuhan, tidak akan terjadi, betul ya? Akhirnya anak saya pindah ke Semarang. Setelah pindah di Semarang, sebelum pindah, loh Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Kita ini mendapat satu kesempatan yang sangat luar biasa. Tahu-tahu di pasar itu ada lapak mau dijual. Padahal cari lapak di pasar itu tidak gampang. Karena namanya pasar itu semua orang berusaha tidak akan menjual tempatnya. Itu kok ingin menjual, posisinya di pojok, di luar, persis di tikungan jalan dari pasar itu. Jadi orang mondar-mandir lewat. Akhirnya saya ngomong dengan istri saya, jangan sampai lepas. Beli caranya bagaimana? Tuhan itu luar biasa. Di saat kita menghadapi kesesakan, Tuhan sediakan dana dengan caranya yang mujizat. Akhirnya lapak itu terbeli.
Kita upgrade, kita naikkan, kita betulin. Waktu itu anak saya tanya, kerja apa Pak? Engkohnya ngomong, Samuel yang sering khotbah di sini juga, itu ngomong, Pak di tempat apotek dekat saya itu semua orang jual pet shop kok laku, makanan binatang itu loh. Akhirnya anak saya David itu buka itu. Lah saya menyarankan dia, David, tidak hanya buka toko, tapi satu bersandar di Tuhan. Biar Tuhan yang buka jalan. Akhirnya saya sarankan dia buka online. Tidak hanya buka toko dihadapi, tapi online. Dengan online, kamu mendapat langganan banyak dari yang baru-baru. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dalam kurun waktu 4 bulan ini, toko dia sudah mulai jalan dan ramai. Beli kemuliaan untuk Tuhan. Nah ini loh Bapak Ibu yang Tuhan minta. Dengan hikmat, dengan kerendahan hati, kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita. Bukan karena duit, bukan karena sesuatu yang kita punya. Tetapi andalkan Tuhan yang kau punya. Maka dia yang akan buka jalan. Jangan takut menghadapi kenyataan hidup yang saat ini sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Ayat berikutnya. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-1. Hadapi semuanya dengan penuh harap pada Tuhan dan kekuatan firman-Nya. Kita lihat Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 4. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apapun yang kita hadapi, apapun kata pemerintah termasuk Jokowi presiden kita. Tahun ini adalah tahun yang sulit. Tahun depan beliau berkata apa? Tahun depan adalah tahun yang gelap. Kita sebagai orang percaya tidak harus mengaminkan kata manusia dan kata dunia. Tetapi kita mengaminkan kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah adalah terang di dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu bersandar dan memandang terang Allah. Karena di dalam ayat 5 berkata, terang itu bercahaya. Terang itu akan mencahayai di dalam kehidupanmu, usahamu, pekerjaanmu, dan kuasa kegelapan tidak kuasa melawan kuasa terang Allah. Amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi dengan dunia ini, maka dari gelap dirubah menjadi suatu terang yang luar biasa. Mari kita lihat Amsal 13, kembali ke Amsal. Amsal yang ke-13. Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Kita perhatikan. Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Ayat ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Bagi kita yang selalu meremehkan firman Tuhan, mulai siang ini saya ingatkan, hati-hati. Firman Tuhan itu ucapan yang keluar dari mulut Allah. Sesuatu yang keluar dari mulut Allah membawa suatu kehidupan bagi kita yang mengatakan, ya amin. Maka terjadi dalam hidupmu. Tetapi bagi siapapun yang berkata, apa itu firman Tuhan? Hati-hati. Mari kita bertobat. Karena di sini dikatakan, saya sekali lagi ulangi, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya.
Tetapi siapa taat kepada perintah yaitu firman itu sendiri akan menerima balasan yang luar biasa yaitu berkat anugerah kemurahan sesuai yang terucap kepada kita dari mulut Allah. Saya sebagai hamba Tuhan, apapun yang saya hadapi di dalam hidup, tidak hanya kenyataan hidup saja, tetapi dalam dunia pelayanan pun, saya selalu berpegang kepada firman Allah. Di saat perjalanan kemarin, saat ini kita ini waktu berangkat ke Surabaya, terus terang cucu saya yang kedua laki itu di dalam keadaan kritis Bapak Ibu. Dia kena demam berdarah. Demam berdarah yang belakangan ini melanda banyak anak Tuhan, tidak terkecuali banyak orang sakit. Itu bukan diakibatkan dari digigit nyamuk demam berdarah. Hati-hati Bapak Ibu, kita sekarang harus berbicara firman Allah dan pegang firman Allah. Ternyata demam berdarah yang saat ini adalah diakibatkan dari virus. Bukan nyamuk, tetapi virus yang langsung terhirup. Nah, pagi hari itu cucu saya berangkat sekolah, waktu mau masuk kelas dites. Panas tubuhnya 36. Entah dia ke toilet atau kemana kita enggak tahu. Tahu-tahu dalam pelajaran satu mata pelajaran tahu-tahu dia mulai panas, tumpah. Badannya langsung panas 39,8. Sekolahan telepon suruh jemput. Begitu sampai di Roma dirawat dikasih obat ini sampai 2 hari tidak reda. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Waktu dia masuk ke rumah sakit HB-nya trombositnya cuma tinggal 48. Padahal harus sekian. Dalam 1 hari turun cuma tinggal 21. Wah dokternya bingung. Kalian harus cari 13 kantong darah untuk transfusi. 13 kantong darah untuk transfusi. Saya sebagai hamba Tuhan di rumah saya mendengar WA dan mendengar istri saya ngomong-ngomong sama anak saya yang di rumah sakit. Saya cuma pegang firman. Janjimu tetap janjimu Tuhan. Engkau tidak pernah mencelakakan anak-anak Tuhan. Termasuk keluarganya. Satu diselamatkan, semuanya diselamatkan. Perjuangan setelah itu dokternya memberi solusi. Tidak usah mencari kantong darah sampai 13. Tapi satu, cari plasma. Yaitu inti darah itu sendiri. Akhirnya cari kemana-mana, yang dicari darah golongan B+. Yang boleh mendonor hanya orang laki. Orang perempuan semua yang datang, yang B ditolak. Kamu tidak bisa dipakai. Yang dipakai orang laki. Banyak orang datang dicek, semuanya tidak bisa. Akhirnya anak saya si David ini, semua sudah diatur Tuhan kok dia dikirim ke Semarang dan pindah di Semarang. Waktu dia ke PMI, dia dicek darahnya cucu saya sama darahnya anak saya dicek. Persis bisa berdaulat. Akhirnya dia dimasuki alat. Saya baru tahu ternyata ngambil plasma darah itu mengerikan Bapak Ibu. Dia dimasuki jarum sebesar isi bolpen. Bukan jarum transfusi kecil. Tapi seperti lubang isi bolpen. Sogok ke dia punya ini apa nadi darah. Diambil dikeluarkan semua darahnya melalui mesin. Dan waktu keluar cuma diambil inti-intinya. Yaitu darah yang di sumsum tulang belakang. Harus mencapai 300 cc. Warnanya kuning Bapak Ibu. Waktu saya mendengar, waduh Tuhan itu luar biasa menjadikan manusia. Darah kita ini ternyata darah yang luar biasa. Setelah anak saya David itu diambil kurang lebih hampir 1 jam lebih. Itu baru bisa mendapatkan 2 kantong 300 cc. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ditransfusikan ke cucu saya. Jam 4.30 sore dia ditransfusi plasma itu. Jam 11 lebih baru mencapai 45 ya. 42. Saya cuma ngomong puji Tuhan. Tetapi dokternya ngomong,
Nak, kamu sudah ditransfusi plasma darah. Ini satu hal yang luar biasa kalau bukan Tuhan yang menyediakan. Satu. Kedua, kamu harus tetap makan makanan yang maksimal. Supaya memenuhi sampai 100 sekian. Sampai tadi pagi saya mendapat berita, panas lagi badannya. Tapi plasmanya untung trombositnya tidak turun. Terus mantu saya cerita sama saudaranya yang punya rumah sakit, oh enggak apa-apa, pokoknya masa-masa kritis itu sudah lewat. Memang demam berdarah kali ini lain. Dia setelah melewati masa kritis, panas suhu badannya tuh naik turun, diamkan aja. Nanti lama-lama dia akan reda sendiri. Dokternya bilang apa Bapak Ibu? Virusnya sembunyi di belakang lever anak ini. Loh, virus saja bisa sembunyi. Jadi kalau kita sebagai orang percaya saat ini tidak memegang firman dengan kuat, yaitu ucapan firman Allah yang keluar dari mulut Allah, kita tidak kuat menghadapi kenyataan yang ada. Dokter mengatakan saat ini memang banyak orang sakit. Saat ini banyak wabah cacar juga yang melanda di seluruh Indonesia, khususnya di kota Semarang. Banyak anak-anak kena cacar. Saya tadi sebelum saya berdiri di tempat ini, saya diminta oleh Tuhan, doakan sebelum firman Tuhan. Maka tadi saya berdoa, berkati keluarga dari jemaatmu ini. Kalau ada yang lemah tubuh, jamah mereka, sembuhkan mereka. Dengan semua kejadian ini, bukan membuat kita semakin kecil hati. Saya menghadapi semuanya itu, tadi perjalanan pelayanan ke sini, istri saya ngomong, gimana ya, kok panasnya enggak turun-turun, kok naik turun. Hanya satu ucapan yang keluar dari mulut saya. Kita khawatir tidak menyelesaikan persoalan. Kita serahkan kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hidup kita miliknya Dia. Biar Tuhan Yesus yang mengatur dan menyelesaikan. Amin. Saya ajak semua jemaat di tempat ini. Kita saat ini harus hidup berkenan di hadapan Allah. Untuk kita dipersiapkan. Karena kedatangan Tuhan kedua semakin dekat. Kita harus semakin mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Tanpa perkenanan, kita tidak akan mendapatkan pertolongan. Karena kita tidak berkenan. Kalau kita berkenan di hadapan Allah, apapun persoalan, saya ajak semua jemaat ini. Percaya, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Hanya percaya, Tuhan Yesus berkata, hanya percaya kepada namaku. Apapun persoalan masalahmu, aku yang pegang hidup kalian. Mari kita lihat ayat berikutnya Bapak Ibu. Amsal 25. Amsal 25. Kita harus pandai memilih yang baik dan kudus dari yang jahat. Supaya kita semakin berkenan pada Allah. Apa itu? Mari kita lihat Amsal 25 ayat yang kedua, yang keempat. Ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Amsal 25 ayatnya yang keempat. Sisihkanlah sanga dari perak. Maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Siapa pandai-pandai emas dari Tuhan? Pandai-pandai emas adalah anak-anak Tuhan. Yang diberi talenta, yang diberi anugerah untuk menghadapi suatu kenyataan hidup. Maka kita harus sisihkan sanga perak. Kalian Bapak Ibu tahu, perak itu atau tembaga itu kalau dipanasi di koi. Koi itu tanah liat yang begini ya, itu namanya koi. Itu untuk memanasi atau mencairkan perak atau tembaga atau emas. Waktu perak itu dibakar, dia cair. Di atas perak yang cair itu ada kayak langitan kotor.
Lah itu sangana, itu harus dibersihkan. Tuhan mau di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Bila mana ada sesuatu yang tidak berkenan dan dosa di dalam hidup kita, kita harus mensingkirkan dan membuang itu jauh-jauh. Supaya apa? Supaya keluarlah benda yang indah, yaitu perak yang murni. Untuk hadiah siapa? Untuk hadiah kepada anak-anak Tuhan yang hidup kudus dan berkenan pada Allah. Kalau kita hidup berkenan dan kudus di hadapan Allah, apapun yang melanda kita, kita tidak perlu khawatir. Karena kita tetap berkenan pada Allah. Kalau kita berkenan pada Allah, persoalan apapun, selalu Tuhan akan campur tangan dan turun tangan dan memulihkan keadaan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini. Saat ini semua pengusaha yang telepon saya ngomong, waduh Pak, sangat berat. Bukan saatnya kita bersantai saat ini. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya pulang pelayanan yang tempo hari, waktu saya mau pulang, saya jam 7:30 pagi diamperi seorang anak Tuhan. Pak Hadi dukung doa. Kenapa Pak? Ini bos saya dari pabrik besar di Lamongan. Dia itu pengekspor kayu pinus ke Eropa. Karyawannya ada kurang lebih 200 karyawan. Cuma tinggal hanya 25 yang disisakan dan pabrik di Lamongan yang besar ditutup. Pindah yang di dekat kota Surabaya ini dengan pabrik home industry yang kecil. Tetapi bos saya sudah memberi gambaran. Kalian berdoa mendukung saya. Supaya usaha yang tinggal kecil ini tetap lancar. Kalau enggak, saya enggak tahu lagi bagaimana untuk memakai kalian sebagai karyawan. Bayangkan dari 200 tinggal 25 dan bosnya berkata, kalau ini tidak berjalan membaik, kalian semua akan keluar. Saat ini saat-saat sulit. Kita diminta oleh Tuhan mendapat perkenanan di dalam hidup kita di hadapan Allah. Apapun yang boleh terjadi di dunia ini. Tetapi kita sebagai orang percaya. Kalau kita kudus di hadapan Allah. Segala sesuatu yang tidak kita bayangkan bisa terjadi. Mari kita lihat di Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu atau firman Tuhan, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum atau firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat berpegang pada firman Allah. Tuhan hanya selalu mengingatkan saya, pegang firman-Ku. Kemanapun engkau melayani, apapun yang kau hadapi, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Pegang firman Allah. Jangan melihat keadaan tokomu yang sepi. Tetapi lihat Tuhan. Belakangan ini saya mendapat juga kesaksian dari banyak orang. Wah puji Tuhan Pak. Toko sepi. Tetapi istri saya ini buat ini itu. Pesenannya melalui online. Luar biasa Pak. Bukan toko lagi yang menopang hidup keluarga kita. Tetapi pesanan kuliner istrinya yang memberkati mereka. Kita saat ini tidak boleh melihat kenyataan. Kita harus tetap belajar melihat Tuhan. Tuhanmu tidak pernah tertidur. Tuhanmu tidak pernah lengah. Ayat berikutnya. Mari kita lihat Mazmur 127 ayatnya yang ke-2b. Luar biasa. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Siapa yang dicintainya? Orang yang berpegang pada firman Allah.
sedang tidur pun Tuhan akan memberkati bejanamu. Tuhan akan memberkati pundi-pundimu. Tuhan akan penuhkan buli-bulimu. Tidak hanya penuh, tapi meluber. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita manusia terbatas. Tetapi selama kita menjadi perak yang murni, emas yang murni, tembaga yang murni, permata yang murni, anak Tuhan yang murni, dan berkenan dan mendapatkan perkenanan dari Allah. Apapun yang kalian hadapi di dunia ini, Tuhan tetap membelamu yang luar biasa. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap pegang firman Allah. Mari kita lihat Amsal 13. Tuhan mengajarkan kepada kita banyak hal yang akan membawa kita semakin tidak terpuruk keadaannya. Kita akan dibawa Tuhan luar biasa. Mari kita perhatikan Amsal 13 ayatnya yang ke-14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Berarti kita harus menjadi orang yang bijaksana seperti Daud yang bijaksana. Maka kehidupan kita akan menjadi sumber kehidupan dan mendapatkan sumber kehidupan dari Allah. Apapun yang Daud hadapi. Waktu dia dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Waktu dia mau dikejar oleh anaknya sendiri. Tetapi dia hanya bersandar, Tuhan dengarkan doaku. Aku memohon pertolongan. Dia tidak mengucapkan kutuk kepada seorang yang memusuhi dia. Tetapi dia bersandar pada Tuhan. Apa yang terjadi? Daud diberi jalan keluar dan kemenangan. Itu namanya orang yang bijak merupakan sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Kalau kita menjadi orang bijak berdasarkan firman Allah. Apapun yang kalian hadapi, jalan keluar selalu ada. Bagi orang yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Ayat ke-15. Akal budi yang baik mendatangkan karunia. Tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus tetap berbuat baik dan jalan lurus. Seperti firman Tuhan yang mengajak kita jalan lurus. Maka seluruh kehidupanmu ke depan akan mendapatkan karunia dari Allah. Karunia dari Allah ini tidak terpikir oleh kita manusia. Kalau kita benar kasih karunia dan anugerahnya akan selalu luar biasa mengalir di dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan bisa melihat anak-anakku di jemaat gereja Allah baik di tempat ini. Semuanya berjalan bijaksana. Semua berjalan berdasarkan kebenaran firman Allah yang luar biasa. Maka seluruh kehidupan jemaat di tempat ini tetap akan ditopang Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, saya ajak semua jemaat ini. Jangan mengelukru atau putus asa. Apapun yang kita hadapi, di saat-saat sulit seperti ini, kita tetap hanya bersandar dan memandang Tuhan. Kalau kita bersandar dan memandang Tuhan, apapun yang terjadi, seperti Jokowi yang mengajak kita, mari kita bersatu, jangan terpecah-pecah. Dia bercerita apa? Waktu menghadapi wabah COVID-19 tempo hari, dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai RT RW, semua bersatu. Akhirnya Indonesia dapat menghadapi COVID-19. Betul ya? Maka dia juga mengajak kita di saat sulit seperti saat ini. Dunia menghadapi resesi. Eropa hancur. Amerika, Jerman, semuanya menghadapi masalah yang sangat pelik. Pak Jokowi mengajak kita semua termasuk anak Tuhan bersatu, berdoa, memohon supaya Indonesia tidak terjadi inflasi dan resesi. Karena kalau sampai terjadi, apa yang akan kita hadapi kita tidak tahu. Tetapi saya percaya
Di Indonesia banyak anak Tuhan. Kalau kita bersatu, seperti saat ini juga, sekian ratus, kalau kita bersatu, doa kita didengar, maka Indonesia akan tetap diberkati. Kalau Indonesia diberkati, gereja Tuhan diberkati. Kalau gereja Tuhan diberkati, jemaat diberkati. Kalau jemaat diberkati, anak cucumu juga diberkati. Itu yang Tuhan mau. Mari kita lihat berikutnya. Yesaya pasal 8. Yesaya pasal 8. Kalau kita berkenan pada Allah, biarlah Tuhan yang baik yang akan memulihkan dan membawa kita ke terangnya yang memberi kehidupan. Mari kita lihat apa itu. Yesaya pasal 8 ayatnya yang ke-23a. Kita perhatikan ayatnya yang ke-23a dari pasal 8 Yesaya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Ayat yang ke-1 sampai 3 pasal 9. Banyak bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi jarahan. Kalau saat ini Bapak Ibu yang sedang menghadapi keadaan yang sulit. Tetapi firman Tuhan tadi sudah mengajak kita cari perkenanan di hadapan Allah. Dan andalkan firman Tuhan. Maka pasal 8 ayat 23 tadi sudah berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Berarti kita semua yang selalu mengandalkan firman Tuhan dan selalu sujud memanggil namanya, kalian akan dimerdekakan oleh Tuhan. Tidak selalu kalian akan dalam keadaan yang sulit. Kita harus mengaminkan firman Tuhan dan percaya firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah akan memulihkan aku dari keterhimpitanku menjadi suatu kemenangan yang penuh sorak-sorai. Itu yang Tuhan akan lakukan. Hanya tetapi, sekali lagi saya tekankan, carilah perkenanan Tuhan. Berarti kita semua jemaat ini diminta hidup kudus dan benar di hadapan Allah. Maka segala sesuatu yang kau usahakan, pekerjaanmu, usahamu, bejanamu, pundi-pundimu, buli-bulimu akan dibawa Tuhan menuju suatu terang yang penuh kemuliaan dan berkat. Dan akan terjadi satu sukacita yang besar. Ayat berikutnya, mari kita teguhkan dengan firman Tuhan terakhir. Yesaya pasal 8 ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 9, ayat yang terakhir kali ini. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6a. Kita perhatikan Bapak Ibu. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, garis bawahi. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita hidup berdasarkan kekuatan firman Tuhan, maka seluruh kehidupanmu akan dibawa oleh Tuhan menjadi suatu kehidupan yang kokoh dengan keadilan dan kebenaran. Dari saat ini sampai selama-lamanya, apapun yang kau usahakan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Sampai anak-anakmu yang kerja di lain tempat pun, bosnya diberkati. Sehingga anak-anakmu akan tetap diberkati.
Apapun perkenananmu di hadapan Allah semakin luar biasa di hadapan Allah, maka kehidupanmu akan semakin luar biasa. Dan apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap membela yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Kita nyanyikan sebuah lagu, Jalan Tuhan. Saya minta dengan hormat semua berdiri nyanyikan lagu ini dengan penuh hormat pada Tuhan. Karena jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanku itu. Bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Saya ajak sekali lagi dari atas. Jalan Tuhan bukan jalanku. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Amin. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap jalanku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya.
pada Tuhan masa depanku. Amin. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur karena mempunyai Allah yang sangat memperhatikan anak-anaknya. Di dalam keadaan yang sulit seperti saat ini, yang sedang melanda seluruh permukaan bumi, Tuhan mengajak kita untuk tidak tawar dan kecil hati dalam menghadapi tantangan hidup ini. Tetapi bersandarlah dan nantikan Tuhan. Berjalanlah bersandar berdasarkan kebenaran firman Allah. Maka Tuhan yang akan membuat semuanya indah sesuai dengan rencananya. Tuhan, hamba serahkan semua jemaat-Mu dari gereja jemaat Allah baik di tempat ini. Berkati mereka. Pulihkan keadaan mereka. Kuatkan dan suburkan roh jiwa mereka. Berkati bejana pundi-pundi buli mereka. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan jemaat ini diberkati. Berkati juga semua hamba-hambamu yang melayani di tempat ini. Dan juga Ibu Gembala Sidang. Sehingga segala sesuatu yang disampaikan menjadi satu hal yang baru yang datang dari Engkau kepada semua jemaat di tempat ini. Berkati gerejamu ini Tuhan. Di saat-saat sulit seperti ini, kami hanya mengandalkan Engkau. Kami tidak mau berharap kepada siapapun Tuhan. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Berkati gerejamu ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan yang ambil bagian di tempat ini. Supaya nama Tuhan dan jemaat-Mu diberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengokohkan roh jiwa dan iman kami. Yang mengajak kami tetap kokoh berjalan di dalam kebenaran. Di dalam ketulusan, di dalam perkenanan. Sehingga kami mengalami satu pemulihan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Suara manusia berhenti. Hamba-Mu mohon Roh Kudus. Berbicaralah terus kepada jemaat-Mu di tempat ini. Supaya berjemaat-Mu tetap kuat menghadapi kenyataan hidup yang serba sulit seperti saat ini. Terima kasih Bapak. Sekali lagi hamba serahkan gereja-Mu di tempat ini dalam tangan-Mu. Semua hamba-hamba-Mu yang melayani dan semua pelayan-pelayan dan semua jemaat selalu ada di dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami tidak lupa. Kami kembalikan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya diberkati katakan. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudaraku. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Ya, firman Tuhan mengajari kepada kita, ya, supaya di saat kita menghadapi masa kesulitan itu datang, saudara, tadi sudah diberikan kunci-kuncinya. Jangan tawar
Jangan kecil terus cari perkenanan Tuhan. Apa cari perkenanan Tuhan itu? Apa sih? Kita ini harus semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Saudara yang bekerja, doakan pekerjaan saudara. Ya, doakan pimpinannya. Ya, oh aku pokoknya aku kerja masuk, aku digaji ya wes urusanku. Oh urusan mau rugi mau apa, saudara kena imbasnya. Tadi sudah diceritakan apa sehambanya Bapak Pendeta Hadi tadi ya. Kalau perusahaan tidak sejahtera, mengalami kerugian dan pada akhirnya dia akan tutup. Nah, kena imbasnya saudaraku. Ya. Oleh sebab itu doakan pimpinan saudara, pekerjaan saudara. Jangan egois. Makanya banyak doa. Ya. Doakan pemerintahan. Seringkali saya sudah bicarakan, saya ngomongin kepada saudara. Doakan pemerintah. Ya, puji Tuhan kalau Indonesia masih bisa bertahan. Kalau di seluruh dunia itu inflasi itu naiknya tuh 100% saudaraku. Tapi Indonesia ini masih 30%, masih terkendali. Itu loh. Itu kita harus tetap berdoa supaya itu enggak semakin lebih buruk lagi gitu ya. Ya, saudaraku tetap harus setia sama Tuhan. Banyak doa. Amin. Bukan banyak doa karena takut. Ya nanti kesulitan, masa kesulitan takut. Bukan itu, tapi karena saudara banyak berdoa melekat kepada Tuhan itu karena saudara cinta sama Tuhan. Jadi dikatakan kalau kita ada di dalam perkenanan Tuhan, Tuhan pasti membuat perbedaan. Amin. Puji Tuhan ya. Tuh firman Tuhan katakan ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, firman Tuhan memberikan nasihat supaya kita jangan lagi tawar hati, kecil hati, ya, wis percuma. Tadi di jemaat Pak Pendeta ngomong yang dikejar iblis itu orang-orang Kristen. Wis aku lebih baik enggak usah jadi orang Kristen. Wah, saudara tambah cilaka besar, saudaraku. Ya. Jangan bilang oh saudara sekarang bisa lolos dari iblis. Ya, koncoan iblis aku. Saudara bisa lolos, nanti masuknya neraka nantinya. Ya, bukan begitu caranya. Ya, saudara harus lari kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan supaya Tuhan ada memberikan perlindungan, Tuhan membuat perbedaan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Ayo kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita bangkit berdiri, kita akan pujikan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib
kasih Tuhan Yesus buat siang hari yang indah ini. Di dalam pertemuan ibadah raya kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau sudah memimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah melawat dan menjamah setiap kami. Dari pujian penyembahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Firman Tuhan yang telah kami dengar, firman Tuhan yang menasehati kami, mengajari kami Tuhan. Bagaimana kami harus bersikap Tuhan di tengah kesulitan, masa kesulitan yang akan terjadi menimpa dunia ini. Sebab Engkau menggoncangkan dunia ini Tuhan. Tuhan, untuk kami tidak menjadi tawar hati. Untuk kami tidak menjadi kecil hati Tuhan. Tuhan, kami tidak kendor Tuhan. Tapi kami boleh selalu mencari perkenanan Engkau. Kami selalu melekat kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami selalu Tuhan taruh di dalam hati kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Untuk kami mempunyai hati yang selalu rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Roh Kudus itu yang memampukan kami. Roh Kudus yang menasehati kami. Roh Kudus yang memperlengkapi kami. Untuk kami berjalan terus bersama dengan Engkau. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkat-Mu atas hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Hadi. Yang kalau hari-hari ke depan akan kembali ke Semarang. Tuhan, di dalam usia yang lanjut. Tuhan, tambahkan dengan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, pakai terus menjadi alat-Mu terus Tuhan. Engkau mengurapi dengan urapan-urapan yang baru. Bersama dengan istri, anak, mantu, cucunya Tuhan. Dan kalau saat ini Tuhan, cucunya yang ada di Semarang sedang berbaring sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Pak Hadi kembali bersama ibu pulang ke Semarang, mendapatkan cucunya sudah sembuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu juga Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Baik itu WL, musik Tuhan. Baik Mulmed Tuhan, baik juga prokes. Dan kami semuanya yang ada pada siang hari ini. Tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan melawat dan memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi kami anak-anak-Mu Tuhan. Lindungi kami anak-anak-Mu Tuhan. Dijauhkan dari semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sehatkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami boleh tetap memandang Engkau. Kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau saja di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kalau kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu ada di dalam setiap kami. Sampai di rumah dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kembali kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan. Puji Tuhan, silakan duduk, kita dengar pengumuman